Bupati Malang. Berikut liputannya. Dalam suasana kegembiraan ini, saya tidak akan omong panjang. Kita membiarkan nanti Bapak Steve dan Bapak Hendrik berjalan bersama Kabupaten Malaka 5 tahun ke depan. Saya hanya menyentil 2 hal yang saya bataskan diri untuk diambil semata-mata dari kitab suci yang tadi dibacakan. Hal yang pertama, kita diundang untuk melihat hubungan yang seharusnya antara pemerintah duniawi dan pemerintah surgawi. Kekuasaan pemerintah di dunia yang akan menata masyarakat sebagaimana ditentukan Allah sejak awal mula penciptaan dunia. Kalimat yang terkenal, semua pemerintahan berasal dari Allah. Tetapi saya tambahkan kecualinya. Kecuali itu ada 2. 1, diktator. Lihat. Diktator. Diktator sebagaimana dikatakan oleh Loi ke-5 di Prancis, kita semua negara adalah saya. Jadi pemimpin dalam suasana diktator menyamakan dirinya dengan negara, menyamakan dirinya sebagai penguasa tunggal sambil melupakan Allah. Hal yang kedua, komunisme. Baik yang dinamakan ateisme sistematis maupun yang dinamakan ateisme praktis. Ateisme sistematis itu sudah runtuh bersama dengan tembok Berlin tahun 1989. Ateisme praktis ini yang masih jalan terus dalam bentuk berbagai doktrin yang dinamakan doktrin sesat, antara lain indiferentisme agama, indiferentisme moral, indiferentisme sosial, antara lain juga hedonisme, antara lain juga materialisme. Tadi malam dalam khotbah saya di depan CU Kasih Sejahtera, saya katakan Injil mengatakan orang kaya sulit masuk kerajaan Allah. Di NTT orang miskin sulit masuk kerajaan Allah. Sampai mantan gubernur kita bilang dengan tegas dalam satu pertemuan beliau dengan tegas, orang miskin tidak masuk surga. Saya tidak mau berkomentar, nanti saya salah. Tapi kurang lebih orang yang bergelut tiap hari, kepalanya pusing dengan urus mau makan apa, minum apa, atau siang nanti makan apa, sore makan di mana, malam makan siapa.
Justru bacaan tadi mau mengarahkan kita bersama dengan Bapak Steve dan Bapak Hildi untuk menata pemerintahan di Kabupaten Malaka sebagai sebuah pelayanan, supaya kita yang jahat-jahat takut kepada pemerintah. Kalau penjahat itu tidak takut kepada pemerintah, saya menjadi bingung mau cari akarnya di mana. Padahal kitab suci jelas mengatakan para penjahat harus takut kepada pemerintah. Kalau tidak takut, tempatnya ada di Kilo 3 Tembur. Dan di sana saya bertemu dengan banyak pihak. Ada juga yang dari kabupaten ini. Karena saya setiap Natal dan Paskah saya selalu ada di sana. Menata kehidupan kita supaya masyarakat itu aman, damai, tentram, supaya yang kita hadapi itu adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang agung, hal-hal yang kudus, hal-hal yang suci, hal-hal yang membawa kita kepada Tuhan. Dan ini menjadi cita-cita dari semua agama. Karena Indonesia merupakan negara satu-satunya di dunia yang sangat kaya agama. Maka ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah yang paling ringan untuk kita. Saya tidak bilang pekerjaan rumah yang berat, harusnya ringan karena kita semua beragama, termasuk yang iman kepercayaan juga termasuk. Ada 6 memang. Tidak tahu nanti mereka yang baru mau tambah apa lagi. Bertemu dengan teman-teman yang dari Bali, ada sedikit beberapa ini mau tambah sebelum mau jadi 7 kah? 6 belum cukup. Tapi saudara-saudara sekalian, saya terinspirasi untuk berpikir tentang bagaimana kita bisa menata kehidupan menjadi lebih baik di bawah pemerintahan yang dicita-citakan. Mohon maaf saya sampaikan dalam bahasa aslinya supaya dimengerti. Good, clean, and smart governance. Pemerintahan yang baik, yang bersih, yang berwibawa. Berwibawa karena cerdas, karena pengaturannya luar biasa. Dengan itu saya membayangkan kalau semakin banyak penjahat di Indonesia, seharusnya penjara-penjara dibuat sebesar kabupaten-kabupaten. Iya Mama, sore. Ya. Kalau tidak ada orang masuk penjara dan di luar masih ada penjahat, berarti banyak sekali penjahat yang masih berkeliaran. Tugas pemerintah, nanti Pak Bupati dibantu oleh Kapolres, di desa-desa, di kecamatan-kecamatan oleh Kapolsek, di desa-desa oleh Babinsa. Demikian juga yang lain-lain, tentara, Pol PP, semua yang bertugas. Waktu saya merenungkan bagaimana Bapak Presiden ini kesulitan uang, kesulitan bahan pangan untuk melaksanakan janji beliau memberi makan sehat dan gratis untuk anak-anak saja ya, anak-anak sekolah ya. Jadi Bapak dan Ibu dengar baik-baik, yang belum sekolah tanggung sendiri.
Dan kami yang sudah tamat tidak dapat jatah lagi. Termasuk Bapak dan Ibu guru tidak dapat jatah. Saya bayangkan pemerintah Amerika itu hukum mati karena mereka bilang setinggi-tingginya, maka ada satu penjahat yang dihukum mati 378 tahun. Jadi waktu dia masuk surga, borgol itu masih ada di tangan. Karena dia mati muda, baru dihukum beberapa tahun sudah mati, sementara putusannya masih panjang. Maka tugas Santo Petrus itu menjadi lebih berat. Harus kasih keluar borgol, harus buka pintu surga, harus atur mereka yang sudah ada di dalam surga suci-suci, supaya lihat satu yang terborgol ini mereka tidak lari. Pekerjaan tanpa berat. Saya bayangkan hukuman yang ada di Cina di bawah 1 miliar kerja rodi di proyek-proyek umum pemerintah. Saya bilang, kalau Pak Prabowo terapkan ini, tidak perlu kerahkan 1000 ekskavator ke Papua untuk kerja food estate. Pekerja ada banyak, tinggal saja yang di bawah 1 miliar masuk proyek umum pemerintah. Dibuatkan rumah-rumah sederhana, mereka tinggal di situ kerja, pasti hasil berlimpah-limpah, apalagi dijaga oleh TNI dan Polri. Termasuk juga TNI dan Polri yang kebetulan jahat masuk situ. Tidak perlu uang banyak, tidak perlu kita pikir lagi tentang tenaga kerja, tapi semua beres. Ini pekerjaan rumah untuk kita di Indonesia. Bagaimana pemerintah hadir untuk mencipta kesejahteraan dengan cara yang manusiawi. Saudari dan saudaraku, dari refleksi atas kitab suci saya temukan poin yang kedua yang merupakan poin terakhir. Yohanes dan Yakobus dihantar oleh ibunya datang menghadap dua orang yang di sebelah kanan saya ini. Pak, tolong mereka yang satu di kanan, satu di kiri ya. Dalam membagi mereka yang di kanan dan kiri ini, dua orang ini yang pasti paling pusing. Seperti Yesus juga dulu pusing. Yesus pusing karena bukan punya tugas. Saya kira karena itu berat, maka Tuhan Allah bilang berhenti. Pusing. Maka Tuhan memberikan wejangan untuk pemerintahan yang baik, yang seringkali sulit sekali untuk dipraktekkan. Barang siapa menjadi yang tertinggi, haruslah yang di bawah sana. Melayani,
memimpin sebagai pelayanan. Itu semangatnya. Kalau itu yang terjadi, siapapun yang di sebelah kiri, siapa yang di sebelah kanan, siapa yang nanti di sebelah sana menjadi relatif. Saya bayangkan seluruh provinsi yang sudah punya gubernur dan wakil gubernur, semua kabupaten yang sudah punya bupati dan wakil bupati, sekarang ini ada demam kiri dan demam kanan. Ada juga kalau mau diperluas demam dalam dan demam luar. Ada yang tarik-tarik napas, saya ini nanti di sebelah mana? Saya nanti di sebelah mana? Wih, jangan-jangan sampai saya tidak di sebelah kiri dan tidak di sebelah kanan. Ini banyak yang sudah mulai. Saya bilang tenang-tenang saja, pemerintah itu dia jalan seperti biasa. Soal pergantian 1 dan 2 itu kita percayakan kepada kebijaksanaan Pak, karena pemimpin senantiasa dibimbing oleh Roh Tuhan untuk melaksanakan kebijaksanaan Tuhan. Dengan ini mari kita berharap mereka yang di pemerintah, layanilah tugas kecil apapun, layanilah. Kabupaten-kabupaten kita masih membutuhkan pelayanan. Seperti teladan dari Yesus, pemimpin agung kepada kehidupan, dia datang untuk melayani. Dan saya sangat yakin kedua orang ini untuk pelayanan tidak diragukan. Kita yang lain yang ikut serta untuk pelayanan tidak diragukan. Kalau demikian, kita hanya mengharapkan kemajuan Malaka untuk 5 tahun ke depan. Kemajuan karena dari Jakarta sudah tanya kita, daerah menghasilkan apa untuk mendukung makanan yang program presiden. Daerah hasilkan apa, kecamatan hasilkan apa, bapak-bapak yang di depan paroki-paroki hasilkan apa, yang di dinas-dinas hasilkan apa, di gereja-gereja kita hasilkan apa. Pertanyaan untuk kita semua, kita berkontribusi apa untuk kesejahteraan bersama? Sampai sekarang pemerintah pusat sudah sangat berbuat baik untuk kita. Beberapa hari ini saya punya tangan begini terus. BLT, Bansos, PKH, apalagi yang biasa terima, ayo sebut sendiri, jangan malu-malu. Karena saya punya tangan masih terbuka. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan membiarkan saya nanti waktu mati saya punya tangan begini terus. Ini Bapak dan Ibu menyiksa saya. Karena saya sangat yakin orang yang sampai hari matinya pun tangannya begini, akan sulit kita atur dia di dalam peti mati.
Tangan saya ini sudah 3 hari. Hari Minggu ada di katedral, tadi malam ada di Hotel Setia karena dengan CU Kasih Sejahtera, hari ini di Kabupaten Melaka. Nanti besok di 2 kabupaten yang lain. Semoga kita tidak dihukum oleh Tuhan dengan tangan yang begini. Karena NTT seringkali dipelesetkan. Nanti Tuhan tolong karena kita punya tangan begini. Nasib tidak tentu. Orang mau kasih atau tidak soalnya kami punya tangan begini. Apalagi pelesetan yang lain, saya malu untuk sebut yang lain-lain. Kita akhiri di sini, saudari dan saudaraku. Kita percaya dan sejauh saya kenal mereka dua, mereka akan membawa Malaka menuju kepada hidup yang lebih baik. Kita doakan semoga Kabupaten Malaka di bawah Bapak Steve dan Bapak Hendrik mendapat berkat berlimpah dari Tuhan. Demikian liputan homili Bapak Kusum Patambua untuk pemerintahan baru, pemimpin yang baru dan masyarakat di Kabupaten Malaka dalam misa syukur pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 4 Maret tahun 2020.